berikutnya, tentu penerapan keamanan pangan pada sarana produksi pangan olahan siap saji. Nah, tentu seperti yang disampaikan tadi Menteri Kesehatan, kalau yang berhubungan siap saji tentu kan selama ini sertifikasinya itu ditentukan oleh Dinas Kesehatan dalam konteks apa yang kita sebut itu sertifikat like hygiene sanitation, itu sertifikatnya. Nah, seharusnya sebetulnya seluruh SPPG memiliki ini, karena berdasarkan data kami sebagai pengawas, kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem, dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat like hygiene sanitation. Slide berikutnya, saya kira supaya dicepatkan, yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan, ternyata betul data ini menunjukkan dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi, ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini, sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini, itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. Nah, selanjutnya sebagai tingkat koreksi, karena kita kan niatnya bukan mencari kesalahan, kita ingin mengkoreksi supaya perjalanan makan bergizi gratis ini sukses. Nah, tingkat koreksi yang kita rekomendasikan yaitu tentu perbaikan sistem keamanan pangan. Kemudian yang kedua, dengan berbagai penugasan, penerapan sistem, konsep pemantauan, standarisasi, penyediaan retain, sehingga penanganan kejadian luar biasa. Saya sangat gembira tadi Pak Menteri Kesehatan sudah turun sampai pada tingkat puskesmas, karena saya kira untuk penyediaan luar biasa kita banyak daerah-daerah kita yang mungkin tidak ada rumah sakit, jadi sampai kalau perlu juga ke unit kesehatan sekolah, dan ini saya kira langkah yang luar biasa. Saya sangat apresiasi Bapak Menteri Kesehatan yang mengikut sertakan puskesmas dan unit kesehatan sekolah. Nah, tentu dari aspek itu prevention action-nya tentu kita bisa lihat dari edukasi, pelatihan, dan seterusnya. Nah, kalau yang tentu dalam kemasan itu Badan POM mengeluarkan CPPOB-nya, tapi ini kan siap saji. Lanjut pada monitoring insiden keamanan, kami melihat sebetulnya betul kejadian cukup besar yang terjadi, walaupun kita melihat pada bulan Agustus mulai Juli, akhir Juli, itu luar biasa sangat meningkat kasus ini, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa case-nya pada SPPG. Jadi saya kira penyelesaian masalahnya kalau SPPG kita selesaikan, insya Allah fase berikutnya tidak terjadi lagi kejadian yang kita tidak inginkan tadi. Slide berikutnya tentang sebaran dugaan agen penyebab, seperti juga yang dari Kementerian Kesehatan sebutkan, dari pemantauan kami bahwa at least terkonfirmasi yaitu 17-16% dari data kami, yaitu mikrobiologi, yaitu Staphylococcus, Bacillus, Salmonella, serta dari kimia terkonfirmasi yaitu histamin. Sedangkan yang tidak terkonfirmasi itu 85%, tapi kita menduga yaitu Staphylococcus, Bacillus, Escherichia coli, Chloristridium, dan kimia dugaan histamin. Tentu ini menjadi pembelajaran supaya mulai saat setelah kejadian ini, tahap-tahap berikutnya kita tidak mencegah, karena prinsip kami bukan pangan kalau tidak aman. Itu prinsip. Nah, akar penyebab keracunan pada slide berikutnya, saya kira itu terbagi pada 3, yaitu kontaminasi silang baik dari bahan mentah lingkungan maupun penjamah. Nah, itu kalau kita sudah tahu masalahnya kan kita bisa selesaikan atau bisa mencegah. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan bakteri karena ketidaksesuaian suhu. Ya, kita lihat ada beberapa kasus sudah lewat dari 4 jam, cara penyimpanan yang tidak tepat, cara penyajian yang tidak tepat, dan terakhir tentu pengendalian kegagalan kita dalam pengendalian. Nah, tentu untuk poin ini kita tidak ingin menyerah, dan fase berikutnya kita harus cegah, jangan terjadi kegagalan pengendalian. Oleh karena itu dalam konteks rekomendasi,
Badan POM telah memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk yang bermasalah itu kami tanda tangani beberapa itu untuk ditutup, dan saya kira suratnya ini dan sudah ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.